Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 1. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Peristiwa adalah suatu kejadian yang pernah dialami oleh seseorang dan sudah terjadi. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, peristiwa yang menyenangkan. Contoh peristiwa yang menyenangkan misalnya menjadi juara kelas, merayakan hari ulang tahun, dan berkunjung ke kebun binatang. Selain peristiwa yang menyenangkan, ada juga peristiwa yang tidak menyenangkan. Contoh dari peristiwa tidak menyenangkan misalnya jatuh dari sepeda, terkena musibah bencana alam, dan dirawat di rumah sakit. Sekarang kita akan belajar mengenai peristiwa kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Setelah bangsa Portugis, berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan bangsa Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjajahan. Berikut ini adalah faktor-faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjajahan. Yang pertama, adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Faktor yang ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang sangat jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang keempat yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu pesat. Contohnya seperti berikut ini. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Kemudian, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah, sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan adanya kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan baik siang maupun malam. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan dan penjajahan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari cengkeh. Cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Ayo berdiskusi. Setelah kita membaca teks peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa, sekarang kita akan berdiskusi dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah
karena di masa itu rempah-rempah dianggap memiliki banyak manfaat, diantaranya bermanfaat untuk bumbu makanan dan pembuatan dupa. Yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Nilai ekonomis dari rempah-rempah yang dimiliki sangatlah mahal dan dapat dianggap setara dengan emas bagi masyarakat dan bangsa di wilayah Eropa. Yang ketiga, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Hubungannya, karena rempah-rempah merupakan tujuan utama dari penjajahan untuk dikuasai oleh bangsa Eropa, maka bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia karena di Indonesia sendiri banyak terdapat sumber rempah-rempah. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Bangsa Barat adalah bangsa yang terdiri dari Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kemudian, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Berikut ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia. Yang pertama, adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Yang kedua, adanya keinginan untuk menyebarkan agama. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mencari kejayaan. Dan yang keempat, karena kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra mulai akhir abad ke-15. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia yaitu di Malaka. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Hal ini dilakukan karena bangsa Barat ingin mencari kekayaan, menyebarkan agama, mencari kejayaan, dan karena pesatnya kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Berikut ini adalah kondisi rakyat yang mengalami penjajahan. Rakyat menjadi miskin, mengalami kelaparan, dan rakyat menjadi tersiksa karena adanya sistem kerja paksa. Bagaimana peristiwa kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia? Bangsa Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1511 yang mendarat di Malaka. Tujuan Portugis datang ke Indonesia yaitu adanya misi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold berarti untuk mencari kekayaan, Gospel untuk menyebarkan agama, dan Glory untuk mencari kejayaan. Adapun peristiwa penting yang terjadi dari kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, yaitu bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka dan menjadi penguasa dari perdagangan rempah-rempah yang ada di Malaka. Sementara itu, adapun reaksi masyarakat dari kedatangan bangsa Portugis ke Malaka, yaitu rakyat tidak terima dengan rencana Portugis ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah, sehingga terjadilah perlawanan dari rakyat Malaka. Selanjutnya, bagaimana peristiwa kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia? Bangsa Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521 di Tidore, Maluku, yang bertujuan untuk menemukan sumber rempah-rempah, mencari daerah baru untuk dikuasai, serta menyebarkan agama. Adapun peristiwa penting yang terjadi pada masa kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia yaitu terjadinya perjanjian Saragossa antara Portugis dengan Spanyol. Reaksi masyarakat Maluku terhadap kedatangan bangsa Spanyol yaitu masyarakat menyambut kedatangan bangsa Spanyol dengan antusias karena mereka belum tahu bahwa tujuan utama bangsa Spanyol adalah untuk melakukan penjajahan. Bagaimana peristiwa kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia? Bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 di Pelabuhan Banten yang bertujuan untuk mengambil hasil rempah-rempah. Peristiwa penting yang terjadi yaitu adanya pembentukan VOC. VOC sendiri adalah serikat dagang yang dibentuk oleh bangsa Belanda pada tanggal 20 Maret 1602 dan adanya sistem kerja paksa atau kerja rodi. Reaksi masyarakat terhadap kedatangan bangsa Belanda yaitu sangat menderita karena bekerja tanpa mendapatkan hasil. Sifat-sifat benda. Benda di sekitar kita dapat dibedakan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda memiliki sifat-sifatnya sendiri. Yang pertama, benda padat. Benda padat berdasarkan sifat-sifatnya memiliki ciri-ciri, dapat dipegang, dapat dipindahkan tanpa mengubah bentuk, dan dapat dirubah dengan cara dipanaskan, digunting, dan dilipat. Contoh dari benda padat misalnya kayu, besi, dan batu. Selanjutnya, benda cair. Berdasarkan sifat-sifatnya, benda cair memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berada dalam sebuah wadah. Yang kedua, jika dipindahkan
akan berubah mengikuti bentuk wadahnya. Yang ketiga, dapat merambat melalui serat-serat halus. Contoh dari benda cair misalnya air dan minyak. Yang ketiga, benda gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernapas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, kamu dapat membuat sebuah balon menjadi mengembang. Dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Kamu dapat mencium bau napasmu sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan gas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gas digunakan untuk mengisi balon. Yang kedua, gas digunakan untuk memasak. Yang ketiga, gas digunakan untuk menerbangkan balon udara. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Bersama kami Sumayasa, Dum Edukasi. Ayo merangkum. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar menggali informasi penting dari teks narasi. Kemudian, kita telah belajar mengidentifikasi faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Dan kita juga telah belajar memahami sifat-sifat benda. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan apa yang kamu ketahui dari peristiwa kedatangan bangsa Barat. Yang kedua, tuliskan faktor-faktor penyebab penjajahan. Dan yang ketiga, sebutkan wujud-wujud benda. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.